muncul si bayi ini jadi bibu, jadi babynya bubu gitu loh. Terus aku udah yang kayak udah pengen loncat dari balkon, terus suami aku langsung, terus katanya ternyata bibu tuh kemarin lagi udah aduh ini mah kayaknya gak ketolong, kata gitu, itu mah gak ketolong Bu, kemarin aku ngeliatnya, jadi baru cerita sekarang ini. Aku seorang womanpreneur, it's me, Nadia Safira. Kevano lahir ke dunia, aku kan lahir normal ya, jadi pas lahir normal itu bayinya langsung emang setiap lahiran kayaknya langsung di badan ibunya ya. Tapi pas di situ tuh aku ngelihat dengar suaranya bibu nangis kenceng, jadi aku ngerasa oh alhamdulillah gitu, alhamdulillah anak gue sehat gitu kan, karena kan kalau aku kan pahamnya itu kalau anaknya nggak nangis pasti ada kenapa-napa, kalau anaknya nangis kenceng sehat nih gini. Terus aku sempat ngeliat bibu di samping aku ada kayak kasur bayi gitu ya, sama susternya oh lengkap semuanya, tangannya ada lengkap, kakinya, mukanya semuanya lengkap, nangisnya kenceng. Nah itu pas ketika bibu di apa sih namanya aku nggak tahu ya, pokoknya bibu dideketin ke aku di sini di dada aku, itu aku langsung ngeblank Kak, aku bener-bener ngeblank banget. Terus aku mikir kok anak gue mukanya kayak sindrom ya gitu, tapi aku nggak yang, aku masih denial awarnya karena aku kan periksa 9 bulan gitu, semuanya sehat, semuanya aman, nggak mungkin lah kayak tiba-tiba anak gue kok beda gitu. Tapi pas aku ngeliat gini, dia mukanya beda gitu, dia nggak ada nggak ada tulang hidungnya. Terus aku mikirnya mungkin ikut papanya kali, cuman setiap aku USG itu selalu ada tulang hidungnya katanya, bahkan waktu itu dokter tuh sempet ngomong mancung nih gitu-gitulah, pokoknya setiap aku USG dagunya lancip nih gitu-gitu kan, kayak ini mirip siapa mamanya gitu-gitu. Terus karena ada hasil USG-nya juga, aku ngelihat ibu sampai banyak yang muji karena hidungnya mancung banget gitu-gitu kan Kak, hidungnya ini gini ikut mamanya nih gitu-gitu kan. Terus pas ketika dia lahir beda gitu loh, aku nggak permasalahin parasnya atau gimana ya, sebenarnya aku yang permasalahin tuh kesehatannya gitu. Terus sebenarnya emang aku dari hamil 7 bulan aku tuh udah feeling Kak, karena aku selalu ngeliatin di TikTok yang anaknya Down syndrome. Jadi nggak tahu kenapa aku tuh pengen ngeliat, bawaannya tuh aku pengen kepoin. Oke gini, jadi pas emang namanya sindrom itu kan mukanya mirip ya. Jadi pas aku ngeliatin orang-orang sindrom pas bayi, nah ketika pas dia lahir, aku mukanya sama gitu. Jadi aku ngerasa kayak kok sama gitu. Terus aku di situ sampai yang dimana dokternya nih yang lagi aku lahiran ngomong kayak gini, ibu ini kita jahit dulu ya sedikit kok gini. Sampai orang tuh lahiran itu trauma karena dijahit Kak, tapi aku nggak ngerasain dijahit karena aku ke-distract sama muka anak aku gitu. Aduh apalagi ini tuh, terus aku kayak ini apalagi, cobaan apa lagi, cuman aku nggak mau mikir kayak gimana. Terus aku difotoin kan sama mama aku, terus pas aku liat fotonya, anak aku mukanya kok kayak Down syndrome ya, tapi aku masih nge-keep sendiri Kak, masih kayak ya udahlah aku keep sendiri. Terus aku balik ke kamar, sedangkan bayi itu kan harus diobservasi selama 6 jam ya setiap habis lahiran. Jadi kalau misalnya aman boleh dibawa ke kamar ibunya, kalau enggak, misalnya kalau ada apa-apa harus dibawa ke ruang NICU gitu kan. Akhirnya tiba di mana suami aku dipanggil pas aku habis lahiran gitu kan. Pas aku habis lahiran suami aku dipanggil, cuman suami aku ternyata nggak jujur ke aku karena mungkin takut aku stres ya. Jadi si dokter cuma ngomong ini kadar gulanya rendah atau tinggi aku lupa, tapi aman kok bisa diinin gitu kan. Terus ternyata suami aku dipanggil itu dia ngelihat anak aku tuh udah hampir lewat. Sedih banget, dia udah biru semuanya, terus dia udah sesak nafas, saturasi dia udah turun ke 60, kan normalnya 90 ya, tapi suami aku nggak ngomong sama aku karena takut aku stres. Terus
aku bingung kan, bayi aku kok udah 6 jam nggak dibawa ke kamar gitu. Aku selalu ngomong sama suami, kenapa Bu? Kok ibu nggak dibawa ke sini sih gitu. Sampai ada yang masuk pun, aku berharap itu anak aku. Tapi sampai besoknya, nggak ada, anak aku nggak dibawa masuk ke kamar aku. Terus, dimana paginya aku gelisah banget Kak, aku bener-bener gelisah, ada apa ya gitu-gitu kan. Terus pas pagi, jam 7 pagi, suami aku tidur, aku juga tidur, sama ada dua tim aku ikut temenin. Kita lagi tidur berempat. Terus jam 7 pagi ada suara dokter masuk. Wah, aku udah seneng banget nih, kayak iya anak gue datang gitu. Ternyata dokter sendiri sama perawatnya berdua. Terus dia yang kayak dia ngomong kayak gini. Aku yang bangun kan, suami aku sama tim aku masih tidur. Terus dia ngomong papanya, mau ngomong sama papanya aja gitu. Terus aku bingung kayak, kenapa? Aku tetap yang kekeh, aku bilang, enggak, sama saya aja dok gitu. Ayahnya masih tidur, katanya gitu kan. Terus habis itu, dokternya bingung kan mau jelasin dari mana, karena pasti dokter paham kondisi ibu setelah melahirkan. Terus habis itu dokternya langsung kayak, lihat-lihatan sama perawatnya, udah langsung ngomong kondisi. Dede semalam kan sempat gula darahnya tinggi, apa rendah aku lupa ya Kak. Terus dia langsung ngomong, tapi kalau itu udah normal lagi, udah membaik gini. Cuman ada keluhan nih di Dede, tiba-tiba sesak nafas yang parah, terus kayak gitu kan. Dedenya sesak nafas parah. Terus ternyata anak aku ada di saluran pernafasannya itu ada yang nggak beres gitu kan, ada yang belum jadi gitulah, jadi masih, makanya dia kenapa sesak nafas, bahkan dia tuh kalau nafas aja sampai ini ketarik sampai dadanya tuh kelihatan. Terus tiba-tiba dokter ngomong, terus yang saya lihat kayaknya anak ibu itu ada sindrom deh. Oh itu aku langsung pecah Kak, itu dunia tuh berasa hancur banget, itu benar-benar hancur banget. Di situ aku langsung, tapi aku sok kuat gitu depan dokternya, oke dok makasih ya gitu-gitu. Terus kata dokternya, karena ini ada indikasi Down syndrome, kita harus cek ya Bu semuanya dari atas sampai bawah, kita harus cek semuanya karena kan Down syndrome bawa banyak penyakit ya. Terus aku udah yang pasrah banget di situ, iya dok kan gitu ya. Terus aku masih kayak enggak, gue selama ini 9 bulan sehat gitu, sehat. Terus ternyata aku juga masih kayak nggak percaya, suami juga nggak percaya. Terus suami dikabarin kita situ pecah tuh Kak, nangis kayak sampai aku ngabarin orang rumah, semua pada nangis, semua pada benar-benar kejar. Benar-benar itu kayak duniaku runtuh gitu. Terus tiba-tiba aku disuruh ikut ke ruangan, aku pas ada sindrom aku langsung cek di Google, aku ciri-ciri Down syndrome gitu kan, aku cari, terus aku apalin, aku masuk ke ruangan anak aku masuk ke ruangan NICU. Terus aku ngeliat, ya Allah aku kayak nggak tega banget, aku baru masuk ngelangkah aja tuh kayak udah nangis kejer Kak, bener-bener kejer banget. Terus suami aku tuh kuat banget, dia yang kayak, aku mohon jangan nangis depan bibu, kata gitu. Kamu jangan nangis depan bibu ya, karena bener Kak, aku nangis depan bibu, anak aku tiba-tiba keluarin air mata, padahal di situ dia pakai oksigen banyak. Terus dia keluarin air mata karena ngeliat aku nangis, makanya aku di situ nggak kuat kan. Dia nafasnya tuh udah yang kayak sek-sekan gitu. Terus aku lihat dia beneran Down syndrome nggak ya? Aku udah hafalin ciri-ciri yang udah aku hafalin di Google. Terus aku lihat, oh kayaknya iya deh, karena aku ngelihat jari kakinya itu dari jempol ke telunjuk jauh kayak gini nih, kayak jauh gitu. Nah harusnya kalau bayi normal kan mepet ya, ibu tuh agak jauh. Terus garis tangannya lurus, terus matanya agak ke atas gitu. Jadi kayak ada turunan, kayak ada Cina-Cinanya dah gitu. Terus aku udah kayak sempat pikir kayaknya iya deh, kayaknya iya sindrom, kayaknya nggak perlu dicek lagi, kayak emang udah iya. Terus aku disuruh dokternya, coba kita cek jantungnya ya, gitu-gitu. Kita cek jantung, kepala. Itu pas dicek kepalanya, kayak masih bayi di USG kepala kali, dibujuk-bujuk kayak gitu. Aku ngeliat, aku nggak kuat banget. Aku pegangan tangan sama suami aku kayak, ya Allah kasih hasil yang terbaik gitu, kasih hasil yang terbaik. Terus pas kepala hasilnya baik alhamdulillah. Itu aku sama suami sujud syukur saat itu juga di depan dokter-dokter, karena ya alhamdulillah kepalanya nggak ada kendala. Pas dia dicek jantungnya, dokternya emang nenangin Kak, dokternya nenangin kayak, enggak ini bayi lahir emang suka ada bocor jantung kayak gini. Akhirnya pas aku pindah ke rumah sakit, aku bawa data si hasil jantungnya tuh, baru
kayak ngomong ini lumayan besar ya bocornya gitu, karena anak aku bener-bener bocor jantungnya itu besar Kak, dan dia ada 2 tipe. Jadi yang satunya lumayan besar ya, masuk tipe yang besar. Terus aku ngebayangin, ya Allah, anak sekecil ini bahkan dia tuh beratnya kurang dari seharusnya itu minimal kan 2,3 ya. Sedangkan dia lahir cuma 2,5 harusnya, tapi aku lahir 2,3. Terus dia udah ada riwayat sakit jantung bocor yang besar kan gitu ya. Makanya kenapa dia biru, terus dia sesak nafas karena jantungnya dia bermasalah. Terus aku langsung kejer banget suami aku. Tapi di situ suami aku nggak pernah nangis. Pas selama 10 hari aku di rumah sakit nungguin anak aku, itu dia nggak pernah nangis. Karena dia pernah ditanya sama temennya. Karena kata dia, kalau gue nangis nanti yang nguatin Nadia siapa? Kata gitu. Jadi dia tuh nangis ketahuan sama saudaraku. Dia lagi di masjid rumah sakit, dia sendirian di pojok, dia nangis kayak bener-bener kenceng banget sambil berdoa. Terus sampai ngasih tau ke aku, saudaraku, Kiki ternyata lagi nangis di masjid sendiri. Dia depan aku nggak pernah nangis Kak, karena kata dia yang kalau nanti kurang siapa yang nyemangatin aku gitu, karena cuman Kiki sih, emang cuman Kiki. Bahkan aku tuh sampai takut ngeliat dunia Kak. Aku sampai yang udah gak pikirin penampilan, aku yang udah bodo amat, yang penting anak gue sehat. Aku udah bener-bener stres parah, depresi. Aku kan kamarnya di lantai 5 ya Kak, terus ada balkonnya gitu ya. Aku tuh udah yang kayak mau loncat subuh-subuh. Itu ada tim aku tidur, suami aku juga lagi tidur, cuman aku teriak-teriak di balkon, nah, anak gue tuh harusnya di sini bukan di sana, kayak gitu-gitu. Anak gue tuh harusnya di sini. Terus aku udah yang kayak pengen loncat dari balkon. Terus suami aku langsung narik aku, langsung, kamu ngapain ya Allah gitu. Akhirnya kemana-mana aku nggak dibolehin sendirian. Jadi bahkan aku untuk ke kamar mandi pun aku takut Kak. Aku takut sendirian gitu, aku takut dunia nggak bisa memihak ke aku gitu. Bahkan untuk aku buka TikTok, itu trending parah. Kayak nama aku lagi bener-bener, anak Down syndrome, anaknya kayak bener-bener berita. Bahkan sampai ada berita di Google kayak anak Natsaf Down syndrome, gini, banyak banget Kak berita soal sini. Sampai aku nggak berani buka HP. Aku buka HP, aku nangis, sampai suami aku nyita HP aku. Jadi aku bener-bener yang diem doang. Terus aku nggak berani ketemu sama siapapun. Jadi aku selama 1 bulan aku di rumah, dan aku buat buka jendela aja tuh aku nggak berani Kak. Aku benar-benar diem. Aku mau kayak diem doang. Aku nggak mau. Aku sampai aku tuh belum nerima ini anak aku. Nggak tahu ya, mungkin emang ibu hamil pas lahiran kayak gini atau gimana. Jadi pas anak aku udah boleh pulang, aku kan trauma berat tuh Kak. Trauma berat, benar-benar trauma. Kayak aku sampai dikasih tahu untuk cara hilangin traumanya itu, ya aku nggak ke rumah sakit itu lagi, dan aku hapus semua memori aku di rumah sakit itu, bahkan orang-orangnya. Jadi aku lakuin itu. Jadi bahkan aku kalau ke rumah suami aku lewat rumah sakit itu Kak, setiap aku lewat aku nangis. Jadi kadang aku nggak mau nengok, padahal cuma kelihatan dari luar, tapi aku nggak mau nengok karena aku bener-bener itu udah gila deh. Terus pas akhirnya Bibu udah 10 hari di NICU, akhirnya aku harus bawa pulang dia, karena mau nggak mau aku harus deket sama aku, nggak bisa dia di rumah sakit terus. Karena kan namanya suster nggak kayak orang tua ya, beda gitu. Kalau kita kan orang tua pasti bakal mau sama anak terus. Akhirnya Bibu pulang ke rumah, dan aku sewa perawat yang benar-benar perawat, karena Bibu nggak bisa ditinggal Kak. Bibu lagi tidur aja dia bisa sesak nafas parah. Dia pernah pas aku lagi nengok, dia lagi sesak nafas kayak gitu, sampai saturasinya 50. Itu aku langsung, itu kan perawatnya ada, itu gimana, aku gitu-gitu kan. Akhirnya Bibu pas udah di rumah nih, baru banget di rumah nih Kak, baru 2 hari. Suami aku kan berangkat kerja, terus kayak di rumah nggak ada orang, di rumah cuma ada aku sama perawatnya ini. Nah ketika aku awalnya nggak mau nih Kak, nggak mau ngurus anak aku sama sekali. Aku nggak mau ketemu. Terus aku dikasih saran, coba deh kamu urusin gini. Soalnya aku hari-hari nangis. Bahkan sampai perawatnya, ini kalau kamu nggak mau udah saya bawa aja gitu-gitu kan. Saya bawa nih orang lucu kayak gini, kenapa mamanya nggak mau kayak gitu ya. Terus abis itu kayak aku dikasih saran, coba deh bantuin kayak
mandiin, gendong, kayak gitu pasti nanti langsung sayang. Akhirnya aku coba cara itu, ini baru banget aku ngilangin trauma, aku gendong lah anak aku Kak, baru hari kedua pulang. Terus pas aku lagi gendong, susternya kan lagi di kamar ya, aku bawa ke ruang tamu anak aku, terus aku kayak gendong-gendong, sambil aku kayak videoin gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia badannya udah biru. Terus aku nggak tahu kan, aku gimana pas aku lagi kayak gini-gini, aku lagi nonton TV, terus pas aku nengok kayak gini, dia udah biru semua Kak. Tangannya, bibirnya, matanya tuh udah yang kayak ke atas, udah kejang. Terus aku langsung teriak, Maida ini gimana gitu. Perawat aku langsung lari, terus perawat aku diem. Perawat aku pun di mobil, di rumah sakit kayak, Bibu maafin Maida ya, Bibu, karena perawat aku baru cerita. Karena kan dia perawat ya, dia sering ngeliat orang sakaratul Kak. Terus katanya ternyata Bibu tuh kemarin lagi udah aduh ini mah kayaknya gak ketolong, kata gitu, itu mah gak ketolong Bu, kemarin aku ngeliatnya, jadi baru cerita sekarang ini. Jadi aku baru banget gendong, aku udah trauma lagi, karena pas aku gendong dia tuh sesak nafas, udah yang kayak badannya biru semua, terus dia udah yang nafasnya sampai dalam banget Kak. Terus akhirnya kita cari-cari lagi rumah sakit untuk ngecek apa lagi nih, ini sakitnya tuh dari mana lagi. Akhirnya mau nggak mau Bibu di endoskopi Kak, dimasukin alat kamera gitu kan. Itu aku nggak tega banget, aku sama suami aku di luar. Bibu itu jarang nangis Kak, katanya anak kayak gitu emang jarang nangis kan ya. Jadi ketika aku lagi ke dokter anak, ngelihat anak-anak lain, bayi-bayi lain tuh pada disuntik imunisasi gitu-gitu kan, itu nangis kejer, tapi Bibu enggak. Bibu tuh kayak diem doang, sampai bahkan aku ngomong sama dokternya, Dok, ini emang anak kayak gini jarang nangis apa gimana ya? Terus dokternya ngomong, enggak sih Bu, makanya saya pengen cari tahu nih anak kenapa gitu. Coba deh Bu periksa kepala, semuanya diperiksa ulang lagi Kak. Cuman hasilnya kepalanya bagus, kayak gitu-gitu kan. Sampai aku kontrol lagi ke dokter anak tuh cuman pas buka baju Ibu cuman ngomong, aduh Ibu saya mah gak berharap lebih, kata gitu. Ini mah paling bertahan berapa bulan doang, kayak gitu-gitu. Udah Ibu doain Ibu hamil lagi deh, saya doain semoga abis ini enggak maksudnya anaknya normal, gak kenapa-napa. Aku tuh sampai yang kayak denial, kayak enggak Dok, anak saya tuh gak kenapa-napa, kayak gitu Kak. Jadi kayak aku trauma juga setiap aku datang ke dokter, pasti dokternya selalu ngomong, Bibu gak bakal bertahan lama, karena aku pun juga searching ya, anak-anak sindrom gitu gak ada juga yang sampai besar gitu kan. Ada yang sampai besar, cuman dia yang nggak bawa penyakit. Nah si Bibu ini termasuk yang bawa penyakit berat gitu. Terus sampai aku udah pindah lagi ke rumah sakit, ternyata sama juga emang kayak gitu, dan si Bibu harus dicek di saluran pernafasannya. Akhirnya dilakuin endoskopi Kak. Aku nggak tega banget kan ngeliatnya, karena kan dimasukin alat kayak kamera gitu ke dalam mulutnya sampai ke lambung sampai ke bawah gitu kan. Itu aku sama suami gak kuat, aku nunggu di luar. Terus yang si Bibu itu sama susternya di dalam kan. Nah terus pas aku lagi di luar, Bibu nangis kenceng banget, dia kesakitan Kak, dia mau ngadu kali ya, kayak aku sakit gitu-gitu, aku sakit. Terus aku gak tega banget karena dia dipegangin sama 4. Jadi ada susternya Bibu, terus sama 3 perawatnya megangin kakinya, megangin tangannya. Itu anak bayi, aku kayak gak kuat banget. Dia nangis kejer banget, dan pertama kali dia nangis kejer pas saat itu. Makanya kataku, berarti ini anak sakit banget gitu, sakit banget sampai dia tuh udah gak bisa nahan gitu kan. Sampai dia udah yang kayak bener-bener kejer banget. Dan itu pas lagi di endoskopi, masukin alat, Bibu tuh hampir gak ada gitu loh, karena pas lagi dimasukin alat, Bibu tiba-tiba badannya biru dan saturasinya turun ke 60. Jadi dokter kayak, kita udahin dulu, terus tunggu Bibu stabil. Udah, jadi pas udahannya tuh hasilnya itu Bibu paru-parunya bermasalah. So kayak, ya Allah ini apalagi, kemarin jantungnya, terus sekarang paru-parunya. Jadi di paru-parunya Bibu ada masalah, terus di jalur pernafasannya Bibu banyak lendir, terus kayak pita suaranya bengkak, Bibu ada asam lambung tinggi. Jadi kayak banyak banget masalah yang dihadapin Bibu. Terus setelah Bibu di endoskopi, susternya Bibu nih nanya ke dokternya, ini gimana ya Dok? Atau kita dirawat di rumah sakit
atau kita bawa pulang aja. Terus dokternya tuh cuman yang kayak diem sambil senyum. Terus aku kayak udah paham kan, aku yang kayak udah nangis aja. Bahkan di situ Bibu tuh udah nggak ada harapan Kak. Jadi kayak di situ Bibu nafasnya aja udah beda. Makanya aku bilang ini anak kuat banget. Sampai sekarang masih bisa terus usaha buat aku, buat Kiki. Karena aku berharap banget Bibu bisa sampai besar sih. Karena aku sejarang itu ngelihat, aku nggak mikirin ya Kak, aku udah nggak mikirin Down syndrome-nya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang ngomong, lo malu ya punya Down syndrome? Enggak, aku lebih ke, aku sakit ngeliat dia sakit sampai kayak gitu, sampai dia dicek jantung, dicek ke dokter bedah, pokoknya semuanya deh Bibu ngerasain sakit. Jadi aku berharap Bibu tambah dewasa tapi dengan dia yang sehat, kayak aku mohon gitu. Sampai teman aku yang dari, aku tuh udah mimpi yang aneh-aneh Kak, kayak rumah rame tiba-tiba, aku mimpi ngeliat Bibu tuh udah nggak ada kayak gitu kan, udah sering banget. Sampai teman aku yang dari luar kota, dia pengen banget jengukin Bibu gitu, akhirnya jenguk. Terus dia mungkin nggak cerita mimpinya dia ya, terus pas aku cerita mimpi aku, gue habis mimpiin Bibu kayak gini, dia juga cerita, ih sama, makanya aku kesini, aku habis mimpiin Bibu tuh udah nggak ada, udah nggak, pokoknya udah. Jadi kayak, oh ya udah, jadi aku disuruh kayak ikhlas. Suatu saat Bibu kenapa-napa aku harus ikhlas. Tapi nggak tahu kalau misalnya nggak ada Bibu aku gimana gitu. Karena aku sayang banget sama dia. Bibu, kalau kamu besar, terus kamu nonton ini, Bibu, mami sayang banget sama Bibu. Di kehamilan aku banyak vitamin untuk Bibu. Bahkan kalau ngikutin aku di sosial media, aku tuh bener-bener yang ini sama Bibu. Kayak pas aku gender reveal itu tuh, aku yang bener-bener, karena ini buat anak pertama aku gitu, ini anak pertama aku harus spesialin gini. Terus ternyata beneran dia lahir dengan keadaan dia yang spesial, dan aku terima, aku nggak malu, aku nggak, sama sekali nggak malu. Bahkan ada orang tua yang anaknya sama Bibu, dia berterima kasih. Karena melalui aku, orang jadi lebih paham apa itu Down syndrome, gimana cara nanggepin supaya nggak ada bully-bully. Aku tuh bahkan sampai takut dia besar Kak, dia besar pasti dibully. Aku takut aku nggak ada, Bibu sama siapa gitu. Makanya kenapa orang ngomong, lu kenapa baik banget ke orang, lu kenapa suka kayak ngasih ini ke orang lain, kenapa lu sering, karena aku tuh patokannya di Bibu. Karena kalau aku baik sama orang, bukan aku ngerasa baik ya Kak, jadi aku tuh selalu nanemin sama Kiki, kita harus baik ke orang. Karena suatu saat kita nanti besar udah nggak ada, anak kita sendiri, biar orang itu tuh apa sih udah ngerasain kebaikan orang tuanya, jadi anaknya tuh dijagain gitu. Karena kan Bibu kan pasti kan keterlambatan perkembangan ya, terus dia juga nggak seperti kayak anak-anak pada umumnya. Jadi aku tuh takut banget Bibu sekolah nanti gimana. Aku sama suami udah yang kayak mikir, apa Bibu nggak usah disekolahin ya, Bibu di rumah aja sama kita, kayak gitu. Aku yang kayak udah nggak ada harapan besar untuk Bibu, kayak Bibu harus jadi ini, harus enggak. Aku tuh cuma berharap Bibu bisa sampai besar. Bibu bisa sampai besar sama aku, sama Kiki, sampai nemenin aku sampai nanti. Makanya ini tuh kayak, ini surprise banget Kak. Dan aku nggak pernah nyalahin pihak manapun atas kejadian Bibu, karena menurut aku ya udah, berarti emang Bibunya yang pengen terlahir secara tiba-tiba. Untuk orang tuanya taunya nantinya pas lahir aja, jadi mungkin Bibunya yang pengen aku taunya pas lahir, jadi benar-benar surprise. Jadi aku nggak ada menyalahkan pihak manapun, pihak dokter, pihak rumah sakit, aku nggak sama sekali nyalahin. Bahkan aku berterima kasih udah mau kayak meriksa Bibu, itu aku berterima kasih. Jadi aku nggak ada menyalahkan sama sekali. Kadang tuh netizen sih Kak yang menggiring opini, jadi bikin keributan antara aku dan pihak mana gitu. Padahal sama sekali aku dari awal Bibu lahir, aku nggak pernah keluarin statement aku nyalahin ini, aku nggak pernah sama sekali. Dan percuma juga aku mau nyalahin siapa, anak aku juga nggak akan berubah, anak aku tetap berjuang dengan sakitnya gitu. Jadi aku sama suami proses healing dari
kejadian yang menurut aku bikin trauma banget ya. Itu aku ngobrol sama suami berdua. Kita kayak pegangan tangan, saling ngadep-ngadepan. Terus karena kan kalau di Indonesia masih hal yang apa ya Kak, kalau anak-anak sindrom itu masih yang kayak dibully, pokoknya dijauhin. Jadi aku sama suami yang kayak kita ikhlas ya gitu. Kita ikhlas ngurusin anak spesial kita ini. Bahkan suami aku tuh yang kayak kamu hebat banget gitu. Kamu hebat banget. Kadang aku suka ngobrol berdua, kamu hebat banget tahu. Udah sampai sekarang gitu. Terus dia tuh sering ngasih aku kayak ayat-ayat di Al-Quran yang insya Allah kalau kita jalaninnya ikhlas, mudah gitu. Karena aku tuh awal ngejalanin itu takut banget. Aku takut banget di dunia itu nggak diterima gitu. Aku takut banget untuk jalan langkah ke depan, takut banget. Jadi proses aku sama suami untuk bisa nerima, kita saling ngobrol berdua. Kita janji ya, kita sayangin Bibu, kita nggak boleh malu, kita hilangin berarti emang Allah mungkin nunjukin kasih anak spesial ke kita supaya kita ngasih arahan ke followers, oh anak-anak spesial tuh kayak gini gitu. Gitu sih Kak. Jadi udah ngobrol berdua sih, ngomong berdua kayak ya udah emang kita yang dipilih gitu. Bahkan sampai kan Bibu tuh cek kromosom ya untuk mastiin lebihnya. Jadi Bibu cek kromosom hasilnya itu sebulan. Terus aku tuh sampai yang kayak aku nggak mau ikut, udah kamu aja. Akhirnya si Kiki ke rumah sakit sendiri sama mamaku untuk tahu hasilnya bener gak sih ini Down syndrome. Tapi pihak rumah sakit kan udah ngechat aku ya. Terus aku bilang hasilnya apa. Terus dia yang kayak langsung aja gitu. Terus aku tuh mikir wah ini kayaknya bener deh soalnya nggak mau ngasih tahu aku. So, akhirnya suami jalan sendiri sama mama, pas sampai rumah sakit dijelasin, terus suami ngechat aku, Bu, ternyata kita beneran dipilih sama Allah buat jalanin ini, kita semangat ya, kayak gitu. Dia cuma kayak, ternyata bener kita yang dipilih Bu, kita harus semangat supaya Bibu sehat gitu. Kamu jangan sedih, terus dia langsung kayak ngirim ayat Al-Quran, pokoknya yang artinya itu, kalau Allah ngasih ujian, pasti ada jawabannya, tenang aja gitu. Ada jalan keluarnya banyak.